Kalian pengen live streaming atau video conference menggunakan kamera profesional tapi nggak ada budget lagi buat beli sebuah capture card. Hal tersebut sekarang sudah memungkinkan untuk dilakukan tanpa harus pakai sebuah capture card. Dan kira-kira gimana caranya? Bumper dulu dong. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun proses produksi konten kreatif kayak kamera-kameraan, entah buat foto atau videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, teknologi dan juga hal-hal yang berbau konten kreatif, maka udah nggak perlu ragu. Langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gua pengen ngasih informasi singkat aja di video kali ini karena ada sesuatu yang menurut gue cukup menarik, apalagi di masa pandemi seperti ini, dimana saat ini kita semua hampir melakukan sebagian besar aktivitas kita secara online, entah itu mungkin meeting, video conference, atau mungkin kalian adalah konten kreator yang pengen coba untuk live streaming. Live streaming juga nggak berlaku cuma buat konten kreator ya, mungkin kalian seorang guru atau siapapun kalian yang punya followers gitu kan dan pengen melakukan live streaming. Nah, menurut gue ini adalah informasi yang cukup menarik. Gue baru dapat kabar kalau Fujifilm itu merilis sebuah software yang disebut dengan Fujifilm X Webcam. Jadi itu semacam software driver pada PC atau laptop kalian yang memungkinkan kamera kalian bisa digunakan layaknya sebuah webcam yang bisa dipakai kalau misalkan kalian pengen video conference menggunakan Zoom ataupun kalian pengen live streaming di platform online. Oke, sebenarnya beberapa brand kamera lain juga merilis driver sejenis kayak gini juga, software driver yang bisa menggunakan kamera jadi sebuah webcam. Tapi ada brand yang membatasi regionnya hanya untuk penggunaan di Amerika, dan ada juga beberapa brand yang mungkin masih sekedar rumor dan gue belum sempet cobain juga apakah benar-benar berfungsi atau enggak. Nah, karena kita di sini utamanya juga menggunakan kamera Fujifilm yang kita pakai sebagai syuting utama kita, kamera utama kita, so gue langsung cobain karena ini menurut gue adalah update yang sangat menarik. Jadi buat kalian yang mungkin pakai kamera Fujifilm, kalau misalkan kamera kalian udah support, kalian bisa cek juga di deskripsi ya daftar supportnya. Mungkin kalian bisa langsung mempraktikkan ini. Jadi ini adalah software driver yang baru aja dirilis tanggal 27 Mei. Jadi belum lama ya, baru kemarin. So gue baru cobain hari ini juga. Ini adalah tanggal 29 dan kalian harusnya nonton video ini mungkin sekitar tanggal 30 karena ini informasi yang cepet banget, pengen gue langsung share ke kalian dan gue langsung cobain tadi. Oke, gue akan share pengalaman gue selama nyobain si Fujifilm X Webcam ini. Buat penggunaan nggak susah, bener-bener gampang. Selama kamera kalian udah support, kalian tinggal lakuin aja beberapa langkah-langkah ini. Jadi pertama, kalian install dulu software Fujifilm X Webcam ini. Kalian bisa download lewat link yang ada di deskripsi. Gue kasih juga biar nggak terlalu ribet. Kalian download, lalu kalian install, dan softwarenya sudah tertanam di PC atau laptop kalian. Setelah itu, kamera Fujifilm kalian setting di koneksinya biar dia mendukung USB Auto. Jadi dia pakai USB Tether Auto kalau nggak salah, atau nanti gue kasih gambar penjelas lagi. Tapi yang jelas pilih PC connectionnya ke sana auto biar bisa dikendalikan. Lalu kalian tinggal colok aja pakai USB. Jadi USB Type C ke kameranya, lalu ke laptop kalian bisa mungkin yang pakai port Type A atau Type C. Nah, di sini karena Type C kurang sering dipakai orang di laptop. Maksudnya nggak banyak laptop yang mendukung USB Type C. Makanya gue pakai ngetes di USB Type A aja. Gue juga udah ngetes di Type C tapi itu bisa. So, gue pengen ngetes juga di Type A dan ternyata tetap bisa. Dan kalian tinggal konekin, otomatis laptop kalian akan membaca kameranya. Tapi di sini yang cukup menarik, kalau kalian buka aplikasi kamera, dia nggak akan membaca input dari si kamera kalian gitu, kamera Fuji kalian. Jadi kalau kalian buka aplikasi kamera di laptop, dia akan membaca tidak ada kamera yang terdeteksi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian buka Zoom atau kalian pengen live streaming lewat YouTube, kalian bisa pilih video search, itu pilih ke Fujifilm X Webcam yang tadi gue sebut ya namanya. Sorry kalau belepotan karena gue nggak pakai script juga di sini. Dan setelah kalian pilih, langsung nongol video yang ditangkap oleh kamera kalian. Kayak gimana kualitasnya? Oke, jadi
gue nggak akan bilang kualitasnya cukup bagus, tapi kualitasnya masih cukup usable, bisa dipakai kalau memang kebutuhan kalian cukup urgent atau kalian juga nggak terlalu sering untuk live stream. Memang kualitasnya sangat berbeda dengan kalau kalian menggunakan sebuah capture card. Kalau pakai capture card itu cakep banget ya kan, bener-bener videonya HD. Tapi kayak yang kalian tahu, capture card juga paling murah sekitar sejutaan, lalu harga bisa sampai 3 atau 2 jutaan. Dan di sini kalian cuma butuh kabel USB doang. Kualitasnya dari yang gua rasain sih, frame-nya nggak terlalu tinggi, frame rate-nya. Jadi kayak kerasa ada frame drop, agak sedikit laggy, tapi masih bisa sangat kepake dan kualitas gambarnya juga nggak terlalu tajam. Nah, yang cukup menarik, kalian bisa menyadari kalau misalkan gambarnya itu aspek rasionya nggak kayak video, nggak 16:9. Jadi dia kayak 3:4 atau 2:3 ya, gue lupa. Tapi yang jelas videonya agak sedikit kotak. Dan itu mungkin agak membingungkan untuk beberapa orang, tapi gue paham sebenarnya kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya sistem preview yang dimasukkan ke laptop kalian itu adalah fitur preview dari fitur tethering sebuah kamera. Jadi fitur tethering itu kalau kalian lagi motret di studio dan langsung connect ke laptop atau semacamnya, nah itu gambarnya langsung nongol di laptop, namanya fitur tethering. Nah, fitur tethering ini punya preview visual dan gua rasa preview visual tersebutlah yang dimasukkan ke laptop dan diartikan oleh driver tadi yang kita install sebagai sebuah input video yang bisa kita pakai buat webcam, bisa dipakai buat ngezoom ataupun buat live streaming. Dan ya menurut gua walaupun kualitasnya nggak maksimal, tapi itu sangat useful buat kalian yang memang nggak punya budget terlalu gede. Karena gua sendiri heran ya, mungkin gue baru tadi banget ngetes gitu, gue live stream, gue kira gambarnya akan terlalu jelek gitu, kurang bagus sehingga orang gak ada yang nonton, dan ternyata gue live stream sekitar 53 menit dan rata-rata videonya itu ditonton oleh 100 orang. Jadi sampai dari gue mulai live stream sampai videonya berakhir itu nggak sampai di bawah 70 penontonnya. Jadi memang gue rasa cukup proper untuk dilihat dan juga untuk didengar. Walaupun balik lagi kalau soal audio itu akan bergantung di laptop kalian. Gue tetap pakai headset karena dari sistem tether ini dia nggak memberikan audio input ke laptopnya. Jadi itu perlu kalian note juga. Mungkin kalian bisa pakai mikrofon USB yang kondenser atau kalian pakai headset juga kayak gue. Yang jelas audio inputnya itu terpisah, nggak bisa dari si kameranya karena dia hanya input untuk gambarnya aja. Tapi so far sih kualitasnya cukup bagus memang ketika gue cobain. Gue sempet coba untuk Instagram, gue pakai platform lola.tv. Di situ gambarnya sih sebenarnya burik banget ya. Jadi awalnya gue udah expecting, wah ternyata gambarnya kurang bagus, nggak bisa buat live stream. Tapi kayaknya itu faktor dari internet dan juga platformnya itu sendiri. Karena kalau Instagram kan dia harus di cropping juga ya, biar gambarnya tuh vertikal, dan gua rasa itu berpengaruh di ketajamannya. Gambarnya pokoknya parah banget pas gua live stream coba di IG, tapi ketika gua coba lagi, karena gua masih penasaran, gua coba lagi di YouTube, gambarnya sangat proper, bisa dipakai dan masih bisa dinikmati. Walaupun gue tekenin lagi, memang kualitasnya tidak sebagus sebuah capture card. Tapi yang jelas menurut gue ini jadi semacam alternatif yang bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian pengen tadi yang gue sebutin video conference, atau kalian pengen live stream pakai kamera yang terpisah dari laptop kalian, bukan pakai webcam, dan kalian nggak punya budget untuk beli sebuah capture card karena harganya cukup mahal. Sedangkan kalau pakai kabel USB ya hampir zero budget juga. Gue yakin kalian nggak mungkin nggak punya kabel USB gitu kan. Jadi ya menurut gue itu adalah alternatif yang bisa dipakai apalagi di saat-saat seperti ini. Jadi ya itu aja sih sedikit informasi dari gue. Yang jelas kualitasnya walaupun nggak sebagus capture card, gue bisa bilang lebih bagus dari webcam yang pernah gue cobain dari laptop-laptop yang pernah gue review. So itu bisa jadi improvement buat visual kalian juga. Tapi udah sih, cuma itu aja informasi dari gua, sedikit informasi yang mungkin bisa berguna buat kalian, bisa meningkatkan kualitas kalian kalau misalkan kalian nelpon klien gitu kan, video conference jadi lebih ganteng, atau ke subscriber kalian, live streamnya jadi lebih oke. Dan ya semoga bermanfaat. Oke, kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja di kolom komentar. Gua akan bantu jawabin juga, dan kalau misalkan ada yang pengen kalian diskusiin, silahkan taruh juga semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, apalagi kalau bermanfaat gitu kan buat kalian.
share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh cara seperti ini, dimana mereka pengen live stream atau video conference menggunakan kamera yang terpisah, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Sorry kalau videonya terkesan kurang mateng ya, karena memang gue langsung banget nih syuting buat ngasih tahu ke kalian pengalaman gue menggunakan software Fujifilm X Webcam ini, karena mumpung lagi anget-angetnya dia baru rilis juga.